warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumianti dari 20 TBI 3. Baik, saya akan membawakan materi yang berjudul Mahasiswa sebagai Kaum Intelektual untuk Merubah Bangsa. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat, kesehatan, dan keselamatan. Tak lupa pula kita panjatkan solawat serta taslim kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, kepada Bapak dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya ingin membawakan menyampaikan sedikit pidato singkat mengenai peranan mahasiswa sebagai kaum intelektual. Mahasiswa mempunyai tugas yang lebih mulia jika dibandingkan dengan siswa yang berkewajiban melanggar indeks pemahaman individu dan nilai tinggi. Mahasiswa mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, yakni kepada bangsa dan masyarakat. Tentunya pola pikir yang diharapkan pun jauh berbeda. Bangsa dan masyarakat tentunya pola pikir yang diharapkan pun jauh berbeda dengan masa yang masih saat menjadi siswa. Maka sejatinya yang menentukan keberhasilan mahasiswa bukanlah kemampuan saat ia masuk perguruan tinggi, tetapi apa yang mahasiswa lakukan setelah ia lulus dari perguruan tinggi. Hadirin sekalian yang saya hormati, berbicara soal negara, kita negara Indonesia yang tercinta tentu tidak akan ada habisnya. Ini bukan soal kenaifan ataupun soal kepedulian, tapi ini soal tentang kesadaran yang hanya akan subur jika pemiliknya mau menyuburkannya. Lalu, bagaimana dengan peranan mahasiswa? Sebenarnya ada sebab mengapa kita menjadi mahasiswa. Semua pasti sudah tertulis dalam takdir. Secara tidak langsung, Tuhan telah memilih kita untuk menjadi pejuang intelektual dan moral. Mahasiswa adalah golongan yang paling menyentuh ranah masyarakat umum, paling dekat dengan dua sisi berbeda, antara bawah dan atas, kanan dan kiri, dan antara kedamaian dan ketidakadilan. Mahasiswa mempunyai 3 peranan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni sebagai agen change, Ironstock, dan social control. Sebagai agent of change, mahasiswa dipersiapkan untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik, namun dengan tidak melupakan nilai-nilai luhur bangsa dan jiwa Pancasila. Sebagai dasar fundamental, sebagai Ironstock, mahasiswa sebagai pemuda bangsa nantinya akan menjadi pengganti pemerintah dalam menjalankan roda kepemimpinan di Indonesia. Jadi, sebaiknya kecerdasan dan semangat tinggi yang dimiliki oleh pemuda saat ini diimbangi dengan penguatan karakter bangsa dalam diri dan kebijakan dalam bertindak sebagai social control. Mahasiswa sebagai kaum intelektual turut mengawasi kebijakan publik dan turut membantu masyarakat menyuarakan kesejahteraan demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat dan tertib serta adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dunia kampus adalah miniatur kehidupan bernegara. Berbeda dengan dunia sekolah yang hanya berisi kegiatan belajar mengajar. Di tingkat perguruan tinggi hanya sekali terselenggara berbagai kegiatan mulai dari kegiatan internal kampus sehingga kegiatan eksternal kampus. Maka dari itu, sebaiknya jika kawan-kawan tertarik mengikuti, pilihlah dalam bijak kegiatan yang kawan-kawan anggap sesuai dan tidak mengganggu kegiatan perkuliahan. Karena perlu diingat, kawan-kawan tugas utama mahasiswa adalah kuliah yang merupakan titipan dari kedua orang tua kita. Hadirin sekalian yang saya hormati, menyambut peran mahasiswa sebagai pejuang intelektual dan moral, sangat jelas apa tugas kita dan apa misi kita selanjutnya. Di mana kemudian tugas itulah yang menjadi kontribusi kita terhadap bangsa. Tugas yang pertama adalah sebagai pejuang intelektual, mahasiswa belajar untuk mengajar ketertinggalan,
menambah pengalaman, mencari 1000 alasan untuk berpikir ke depan, mencari jawaban dan setiap permasalahan, dan kemudian memberi solusi untuk menyelesaikan sebagai pembuka jalan. Tidak perlu memikirkan berapa sulitnya itu, karena di mana ada kemauan pasti ada jalan. Kemudian, tugas yang kedua adalah pejuang moral. Saat belajar dan tahu tentang sebuah kebenaran, pasti pemuda cenderung mempunyai sikap lebih kritis dan ideologis. Sudah seharusnya ada pergerakan moral di dalam pergerakan pembelajaran kita. Moral bukan hanya kita harus berkata jujur, perilaku yang baik, dan lain-lain. Tapi bagaimana kita menyikapi sesuatu yang benar, kita harus peduli atau memiliki arti lebih dibandingkan hal-hal lain. Tentunya kita harus berkorban dengan mengambil resiko. Dalam perjalanannya, mahasiswa seharusnya mampu berpikir dengan berbagai sudut pandang, melihat sesuatu hal di sisi yang berbeda. Kita harus sesekali bisa menyisakan waktu untuk otak dan hati untuk berembuk, meresapi apa yang sedang terjadi hari ini, esok, ataupun lusa. Kita bisa memulai dari kita sendiri dengan membangkitkan benih-benih empati, menyemburkan ladang simpati di hati kita, lalu memikirkan apa ini sudah benar atau masih salah, dan membuat mimpi untuk masa depan sebagai wujud penolakan dari penyimpangan yang terjadi masa kini. Dan untuk masa kini, berbuatlah sekuat kita mampu berbuat. Hanya sekecil apapun terhadap sesama, itulah fase-fase kita berusaha. Untuk menyuburkan rasa kesadaran sebagai seorang pemuda. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya ingin mengatakan kepada kita semua untuk merenungkan peranan kita sebagai mahasiswa yang seharusnya kita sadari. Tidak perlu melangkah terlalu jauh untuk mengabdi kepada masyarakat. Cukuplah di ruang lingkup kita terlebih dahulu. Dan saya yakin ribuan mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Indonesia tentunya memiliki ciri khas yang berbeda-beda pula di dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia ke depan. Jangan pernah tanya apa yang telah negara berikan kepada kita, tetapi apa yang telah kita berikan kepada negara. Demikianlah hadirin sekalian pidato singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hidup mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.